bersama saya Mario Marzo, mahasiswa Agroteknologi 2019 Universitas Riau. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fisiologi tumbuhan lagi, yaitu pada materi perkiraan secara kuantitatif transpirasi daun yang dosiventral pada kedua permukaan daun, khususnya yang kita praktikumkan yaitu tanaman cabai. Sebelum kita melakukan praktikumnya, kita harus mengetahui video penjelasannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, teman-teman semua harus menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat menonton. Perkiraan secara kuantitatif transpirasi daun yang dorsiventral pada kedua permukaan daun. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Sekitar 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stomata. Paling besar peranannya dalam transpirasi. Sebagian besar air yang diserap tanaman ditranspirasikan. Dosiventral adalah daun yang memiliki parenkim palisade hanya di salah satu sisi daun, sisi adaksial dan abaksial. Stomata adalah lubang-lubang kecil yang berbentuk lonjong yang dikelilingi oleh dua sel epidermis khusus yang disebut sel penutup. Menurut Kartosaputra tahun 1991, fungsi stomata adalah sebagai jalan masuknya karbon dioksida dari udara pada proses fotosintesis, sebagai jalan penguapan atau transpirasi, dan sebagai jalan pernapasan atau respirasi, menurut Monroe tahun 1998. Alat dan bahan yang kita gunakan di praktikum ini adalah bibit cabai, kutek bening, dan selotip. Langkah kerja. Langkah pertama adalah dengan mengelap daun yang ingin kita jadikan objek praktikum. Kita elap di sisi atas dan sisi bawahnya menggunakan elap ataupun tisu. Setelah itu, kita berikan kutek pada daun bagian atas. Ini untuk sampel 1. Kita berikan kutek secara tipis ke daerah tulang daun. Setelah itu kita berikan juga kutek pada tulang daun di bagian daun di sebelah bawah. Sama kita berikan juga secara tipis. Diamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, berikan lakban pada bagian daun yang kita kasih kutek. Lakban ini berfungsi untuk mengangkat kutek dari daun dan untuk melihat stomatanya. Namun dikarenakan tidak ada mikroskop di rumah, jadi stomata tidak dapat dilihat. Jika sudah merekat, saatnya kita tarik secara perlahan-lahan. Lalu lakukan juga hal yang sama pada daun yang kita kasih kutek pada bagian bawahnya. Lakukan juga pengangkatan kutek menggunakan lakban atau selotip.
Hasil dan pembahasan. Stomata adalah berbentuk pori-pori kecil, biasanya di sisi bawah daun yang dibuka atau ditutup di bawah kendali sepasang sel berbentuk pisang yang disebut sel penjaga. Menurut Dwi Josaputro, kadang stomata hanya terdapat di bawah permukaan daun, tetapi juga sering ditemukan pada kedua permukaannya, meskipun lebih banyak terdapat di bawah permukaan daun. Mungkin itulah mengapa bagian daun yang di sebelah bawah itulah yang mengalami kerusakan. Mengapa permukaan daun bawah rusak? Yaitu dikarenakan proses transpirasi terhambat yang disebabkan oleh lapisan kutek yang menutupi stomata, sehingga air tidak dapat masuk ke dalam rongga stomata untuk bernapas atau melakukan respirasi. Stomata akan membuka jika kedua sel penjaga meningkat. Peningkatan tekanan turgor sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Stomata membuka karena meningkatnya pencahayaan, dan peningkatan cahaya meningkat suhu daun sehingga air menguap lebih cepat. Itulah mengapa stomata tertutup dan daun menjadi busuk, dikarenakan tidak terkena cahaya. Ini adalah yang dikemukakan Salisbury dan Ross pada tahun 1995. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu stomata memegang peran yang sangat penting karena tidak akan terjadi proses transpirasi dan respirasi jika stomata tidak terbuka. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bisa membantu kawan-kawan semua. Bye bye.